Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita bersama-sama pagi ini akan mencoba belajar memahami sebuah kata yang mungkin kita sering diingatkan tetapi juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konsistensi. Saudara, saya di rumah itu suka utak-atik barang-barang yang sederhana saja, tidak terlalu berat-berat. Jadi, kalau ada yang rusak kecil-kecilan atau bagian mobil yang bisa saya perbaiki sendiri, ya saya perbaiki. Karenanya saya punya alat-alat sederhana yang saya simpan untuk saya pakai untuk perbaikan beberapa barang. Nah, yang perlu saya ingat adalah ketika saya selesai memperbaiki sebuah barang yang sederhana, itu harus saya kembalikan ke tempat semula. Terus begitu, sehingga kalau saya mau pakai, saya bisa tahu itu ada di situ. Persoalan ketika ada yang pakai, anggota keluarga, lalu tidak dikembalikan di situ. Wah, ini bikin bingung ketika saya memerlukan peralatan ini. Memang tidak terlalu banyak, tetapi keberadaan alat ini seperti obeng, gitu ya, tang, kalau nggak ada yang bingung gitu. Harus kemana mencarinya? Semua ditanya, udah lupa taruh di mana. Nah, saudara, ini hanya soal barang, peralatan, perlengkapan yang saya pakai untuk memperbaiki barang-barang yang saya punya. Sederhana, barang-barang kecil. Memang kalau sudah sulit, lalu saya bongkar, biasanya saya akan dapat barang baru. Karena saya tidak bisa perbaiki, lalu saya beli barang baru. Hanya sederhana saja. Namun, meletakkan sebuah alat secara konsisten di tempat yang sama akan menolong saya untuk mencari alat itu ketika akan diperlukan. Saudara, konsistensi itu diperlukan dalam segala hal. Dalam segala hal diperlukan. Kita sangat terbantu untuk mengerjakan sesuatu secara optimal ketika ada konsistensi. Dan ini akan mendorong kerjasama yang baik. Sebab orang lain bisa mengandalkan kita. Karena ada konsistensi dalam diri kita. Orang tidak khawatir, ini datang jam berapa, terlambat atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Karena orang melihat konsistensi. Apa yang dia kerjakan. Konsistensi juga akan membuat hidup kita berjalan dengan baik tanpa kejutan-kejutan yang menegangkan. Dengan konsistensi, mungkin masalah tetap ada, namun kita bisa berdiri tegak. Nah, ada beberapa bagian dalam Alkitab yang menunjukkan konsistensi. Yang pertama saya bacakan, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalimat jangan jemu-jemu itu menunjukkan konsistensi, sudah. Terus-menerus dengan tujuan yang baik. Di sini Paulus mempertentangkan pengaruh negatif seseorang itu yang kadang-kadang sudah lelah untuk bekerja yang baik karena yang diharapkan tidak baik-baik. Kata Paulus, jangan begitu. Teruslah, konsistenlah melakukan hal-hal yang baik. Contoh yang kedua, Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus, saudara, menggunakan kata hupomone, artinya ketekunan. Di dalamnya, dalam kata ini ada arti daya tahan, keteguhan, kesiapan menunggu, seperti pasien yang sedang berobat, begitu ya, sabar. Dari mana datangnya ketekunan itu? Konsistensi. Dan karenanya menghasilkan iman yang sempurna. Di sini kita bisa memahami bahwa ternyata konsistensi dalam perjumpaan dengan Allah, konsistensi dalam kehidupan bersama dengan Allah itu akan menolong kita menghadapi berbagai macam ujian iman. Sebab kita tahu pola seperti apa yang harus kita lakukan. Walaupun sudah konsisten, mungkin hidup kita tidak selalu menjadi baik. Jangan takut. Karena hal yang ketiga, contoh yang ketiga. Kita menerima janji yang luar biasa dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus pun konsisten buat kita untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bisa bergantung kepada Allah. Nah, saudara, hidup kita ini penuh dengan dinamika. Persoalan bisa datang silih berganti. Tetapi iman yang konsisten datang kepada Allah
akan menolong kita menghadapi semua persoalan-persoalan hidup itu sembari kita melihat janji-janji Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi mari mulai belajar untuk konsisten, terus membangun kehidupan bersama dengan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Konsisten, saudara. Allah senang ketika kita datang kepadanya. Dan pada saat itu, kita bisa melihat karya Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin.